Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Tempat di mana kita bersama-sama mengupas tuntas berbagai strategi dan kiat sukses dalam dunia bisnis serta pengembangan diri. Dalam video kali ini kita akan menyelami secara mendalam 15 cara kaya ala Prayogo Pangestu. Seorang tokoh bisnis yang telah membuktikan bahwa kesuksesan bukanlah hak istimewa hanya untuk kalangan tertentu, melainkan bisa diraih oleh siapa saja yang memiliki kemauan dan tekad. Prayogo Pangestu yang telah menorehkan banyak prestasi melalui kerja keras, inovasi, dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, memberikan kita contoh nyata bahwa impian besar bisa diwujudkan meskipun berasal dari latar belakang ekonomi yang sederhana. Di tengah dinamika dunia bisnis yang kian kompetitif, tidak jarang kita merasa bahwa peluang sukses tampak terbatas oleh kondisi ekonomi atau keterbatasan sumber daya. Namun, melalui prinsip-prinsip yang telah ditempuh oleh Prayogo Pangestu, kita dapat menemukan bahwa kunci keberhasilan sebenarnya terletak pada pola pikir yang positif, ketekunan, dan kemampuan untuk beradaptasi. Video ini hadir sebagai panduan lengkap, di mana setiap langkah dan strategi dijabarkan secara mendalam agar mudah dipahami dan diterapkan baik oleh para pemula maupun oleh mereka yang sudah menapaki dunia usaha. Kami percaya bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas, setiap individu memiliki peluang untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan mandiri. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan 15 cara kaya tersebut, siapkan catatan dan semangat untuk menyerap setiap pengetahuan yang akan disampaikan. Materi ini disusun agar relevan untuk semua kalangan, tidak terkecuali bagi mereka yang sedang merintis usaha dengan modal terbatas. Kami ingin menginspirasi kamu untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan dan setiap kegagalan sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran dan hati, serta mengintegrasikan nilai-nilai keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan impian dan cita-cita yang selama ini kamu idamkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara kaya ala Prayogo Pangestu yang pertama, yaitu adalah memiliki visi dan misi yang jelas. Memiliki visi misi yang jelas adalah fondasi utama dalam meraih sukses, terutama dalam dunia bisnis yang penuh dengan ketidakpastian. Tanpa adanya arah yang terdefinisi, kita mudah tersesat di tengah banyaknya tantangan dan hambatan yang muncul. Prayogo Pangestu selalu menekankan pentingnya menetapkan tujuan jangka panjang yang realistis namun ambisius. Karena visi yang kuat berperan sebagai peta yang memandu setiap langkah kita dalam mengambil keputusan strategis. Dengan visi yang jelas, kita dapat dengan mudah menilai setiap peluang dan menentukan prioritas dalam menghadapi dinamika pasar yang terus berubah. Sebuah visi yang jelas tidak hanya memberi kita panduan arah, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan motivasi yang mendalam. Ketika kita tahu persis apa yang ingin kita capai, setiap upaya dan pengorbanan terasa memiliki makna yang lebih besar. Hal ini terbukti dari perjalanan hidup Prayogo Pangestu, di mana setiap tantangan dihadapi dengan keyakinan bahwa di balik setiap rintangan terdapat peluang untuk tumbuh dan berkembang. Dengan menetapkan visi yang terukur dan langkah-langkah konkret untuk mencapainya, kita pun bisa menciptakan momentum yang membawa kita lebih dekat pada impian yang selama ini diidamkan. Meskipun seringkali kita menghadapi keterbatasan, visi yang kuat mampu menginspirasi kita untuk terus maju meski dengan sumber daya yang minim. Bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, menetapkan visi bukan berarti harus berfokus pada kemewahan, melainkan pada pencapaian keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup. Dengan memiliki visi yang tepat, setiap langkah kecil yang diambil akan terarah dan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, sehingga membuka jalan menuju kemandirian finansial dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dalam merancang visi dan misi, penting untuk selalu mengaitkannya dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup yang mendalam. Hal ini memungkinkan kita untuk memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen yang lebih besar dalam menjalankan setiap rencana. Prayogo Pangestu sendiri selalu menyelaraskan setiap inisiatif bisnisnya dengan prinsip-prinsip etika dan keberlanjutan, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan semata, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Dengan demikian, visi yang kita miliki tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lingkungan dan komunitas yang kita bangun bersama. Akhirnya, memiliki visi dan misi yang jelas adalah investasi mental yang paling berharga untuk masa depan. Dengan landasan yang kuat ini, setiap tantangan yang muncul dapat dihadapi dengan lebih percaya diri dan strategis. Karena kita selalu memiliki tujuan akhir yang ingin dicapai. Prinsip ini menjadi pondasi yang menguatkan tekad dan semangat untuk terus berinovasi, meskipun dalam kondisi yang tidak selalu ideal. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri pada visi tersebut, dan biarkan misi yang telah ditetapkan menjadi pendorong utama dalam perjalanan meraih sukses yang hakiki. Kemudian cara yang kedua adalah belajar dan beradaptasi terus-menerus. Proses pembelajaran yang kontinu merupakan kunci penting dalam menghadapi perubahan yang cepat di era modern ini. Dunia bisnis dan teknologi berkembang begitu pesat, sehingga kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi modal utama dalam meraih kesuksesan. Prayogo Pangestu sendiri adalah contoh nyata dari seseorang yang tidak pernah berhenti mencari ilmu, selalu menggali pengalaman dari berbagai sumber, dan mengintegrasikannya ke dalam strategi bisnis yang selalu segar dan relevan. Dengan semangat untuk terus belajar, setiap kegagalan pun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi yang berharga untuk perbaikan ke depan. Belajar tidak harus selalu dilakukan melalui pendidikan formal atau pelatihan yang mahal, karena sumber ilmu bisa diperoleh dari buku, internet, seminar, bahkan pengalaman sehari-hari. Dalam perjalanan hidupnya, Prayogo Pangestu telah menunjukkan bahwa kecerdasan dan kreativitas yang tumbuh dari proses belajar mandiri memiliki nilai yang sangat besar. Adaptasi terhadap perubahan seperti perkembangan teknologi dan tren pasar memungkinkan kita untuk tetap kompetitif dan inovatif. Setiap informasi baru yang dipelajari adalah alat untuk membuka cakrawala dan melihat peluang-peluang yang mungkin terlewatkan oleh mereka yang berhenti belajar. Kemampuan untuk beradaptasi merupakan keharusan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Di tengah dinamika ekonomi global dan tantangan lokal, sikap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan menjadi nilai tambah yang tidak ternilai. Prayogo Pangestu selalu berusaha menyesuaikan strategi bisnisnya dengan kondisi pasar yang selalu berubah, sehingga setiap kegagalan sekalipun dapat diubah menjadi pelajaran berharga. Hal ini sangat relevan bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang memiliki modal terbatas. Karena kemampuan beradaptasi bisa menjadi senjata ampuh dalam menghadapi persaingan dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Mengembangkan kebiasaan belajar secara berkelanjutan juga berarti kita harus memiliki kemauan untuk menerima kritik dan masukan. Setiap saran dan evaluasi yang diterima, baik dari teman, rekan bisnis maupun mentor, adalah bahan bakar untuk terus memperbaiki diri dan usaha yang kita jalankan. Dengan mental yang terbuka dan rendah hati, kita bisa mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengimplementasikan solusi inovatif untuk mengatasi kelemahan tersebut. Proses belajar yang intensif ini akan membuat kita semakin tangguh dan siap menghadapi segala tantangan, tanpa merasa takut untuk mencoba hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Intinya, belajar dan beradaptasi terus-menerus adalah investasi jangka panjang yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan. Dengan semangat untuk terus mengasah kemampuan dan mengikuti perkembangan zaman, setiap individu dapat menemukan solusi kreatif dalam menghadapi berbagai rintangan, baik dalam situasi ekonomi yang stabil maupun yang sedang mengalami krisis. Kemampuan untuk belajar dan beradaptasi akan membuka peluang baru dan memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Maka dari itu, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk menambah ilmu dan keterampilan, sehingga langkah menuju keberhasilan akan semakin terarah dan bermakna. Kemudian, cara kaya ala Prayogo Pangestu yang harus ditiru yang ketiga adalah mengutamakan inovasi dalam bisnis. Inovasi merupakan jiwa dari setiap usaha yang ingin bertahan dan berkembang di tengah persaingan yang semakin ketat. Tanpa adanya inovasi, bisnis akan mudah terseret ke dalam stagnansi, bahkan dalam kondisi pasar yang penuh dengan dinamika dan perubahan yang cepat. Prayogo Pangestu selalu mengedepankan pemikiran kreatif dalam mengembangkan usahanya.
Dengan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan pelayanan kepada pelanggan, inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang benar-benar revolusioner. Namun juga bisa berupa perbaikan-perbaikan kecil yang secara konsisten menambah nilai dan daya saing usaha. Pentingnya inovasi terletak pada kemampuannya untuk membuka peluang baru dan menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Dalam setiap langkah bisnis, inovasi memungkinkan kita untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan yang sebelumnya tampak tidak mungkin dilakukan. Prayogo Pangestu telah menunjukkan bahwa dengan berpikir di luar kebiasaan dan terus mencari solusi kreatif, bahkan tantangan yang paling kompleks sekalipun bisa diubah menjadi peluang emas. Strategi inovatif semacam ini sangat relevan bagi pelaku usaha dari berbagai kalangan, terutama mereka yang memiliki keterbatasan modal karena kreativitas seringkali lebih berpengaruh daripada besarnya investasi finansial. Menerapkan inovasi dalam bisnis juga berarti kita harus berani mengambil pendekatan yang berbeda dari yang umum dilakukan. Hal ini mencakup cara-cara baru dalam proses produksi, metode pemasaran, hingga strategi pelayanan pelanggan yang lebih personal dan responsif. Prayogo Pangestu telah mencari celah untuk meningkatkan keunikan produknya, sehingga produk tersebut tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga memiliki nilai tambah yang membuatnya menonjol di pasar. Dengan demikian, inovasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan pengalaman yang lebih memuaskan bagi konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap merek yang dibangun. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya, inovasi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang kreatif dan mudah diaplikasikan. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi digital yang saat ini banyak tersedia secara gratis atau dengan mengadopsi sistem kerja yang lebih efisien melalui metode Lean Management. Semangat untuk terus mencari dan menerapkan ide-ide baru menjadi modal berharga yang bisa mengubah keterbatasan menjadi keunggulan kompetitif. Setiap inovasi sekecil apapun jika dilakukan secara konsisten dapat membawa perubahan besar dalam jangka panjang dan membuka jalan menuju pertumbuhan yang berkelanjutan. Akhirnya, inovasi dalam bisnis adalah tentang bagaimana kita mampu melihat setiap masalah sebagai peluang untuk berkreasi dan berinovasi. Dengan mengutamakan inovasi, kita tidak hanya mengikuti arus perubahan, tetapi juga menciptakan tren yang bisa mengarahkan masa depan usaha. Hal ini akan membawa dampak positif tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi pribadi, tetapi juga bagi perkembangan industri secara keseluruhan. Jadikan inovasi sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Dan percayalah bahwa setiap ide kreatif yang diaplikasikan dengan tepat akan menghasilkan lompatan besar menuju keberhasilan yang berkelanjutan. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang keempat adalah disiplin dan konsistensi dalam bekerja. Disiplin dan konsistensi adalah dua pilar utama yang tidak bisa dipisahkan dalam meraih keberhasilan di dunia usaha. Tanpa adanya pola kerja yang teratur dan konsisten, setiap rencana dan strategi akan sulit untuk diimplementasikan secara maksimal. Prayogo Pangestu selalu menunjukkan bahwa ketekunan dan kedisiplinan dalam menjalankan setiap aktivitas, sekecil apapun, memiliki dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Dengan menjaga disiplin, kita mampu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang ada, sehingga setiap langkah menuju tujuan dapat terukur dan terarah dengan baik. Konsistensi dalam bekerja bukan hanya tentang melakukan aktivitas secara rutin, melainkan juga tentang menjaga standar kualitas dalam setiap tindakan yang diambil. Hal ini mencakup kebiasaan melakukan evaluasi diri, memperbaiki kesalahan, dan terus meningkatkan efisiensi kerja. Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa keberhasilan sejati dibangun dari komitmen untuk selalu melakukan yang terbaik, meskipun terkadang hasilnya tidak langsung terlihat. Dengan konsistensi, setiap usaha kecil yang dilakukan secara terus-menerus akan membuahkan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Bagi para pelaku usaha yang mungkin baru memulai atau memiliki modal terbatas, membangun disiplin dan konsistensi dalam bekerja merupakan investasi mental yang sangat berharga. Dengan menetapkan rutinitas harian yang terstruktur, kita tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membangun kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai tantangan.
Kedisiplinan memungkinkan kita untuk lebih fokus dalam mencapai tujuan, sedangkan konsistensi memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan memiliki dampak yang akumulatif seiring berjalannya waktu. Kombinasi keduanya menjadi landasan kuat yang mendorong pertumbuhan usaha secara stabil. Selain itu, disiplin dan konsistensi juga membantu kita mengelola stres dan tekanan yang sering muncul di tengah perjalanan menuju kesuksesan. Dengan memiliki pola kerja yang teratur, kita dapat mengatur prioritas dan menghindari kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan yang tidak terstruktur. Prayogo Pangestu telah membuktikan bahwa dengan menjaga disiplin, tidak hanya produktivitas yang meningkat, tetapi juga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Kebiasaan ini, jika diterapkan dengan sungguh-sungguh, akan memberikan pondasi yang kokoh untuk meraih pencapaian besar di masa depan. Akhirnya, disiplin dan konsistensi dalam bekerja adalah kunci untuk membuka potensi penuh dalam diri kita. Dengan terus berpegang pada prinsip ini, setiap tantangan akan terasa lebih ringan, dan setiap kemajuan akan semakin signifikan. Jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyempurnakan rutinitas kerja, sehingga secara bertahap kamu dapat mencapai impian yang selama ini diidamkan. Prinsip ini tidak hanya berlaku di dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan pribadi, karena keberhasilan sejati dimulai dari kebiasaan-kebiasaan positif yang kita tanamkan dalam diri. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang kelima adalah mengelola keuangan dengan bijak. Mengelola keuangan dengan bijak merupakan pondasi yang sangat penting dalam setiap perjalanan menuju kekayaan. Tanpa perencanaan yang matang dan disiplin dalam pengelolaan keuangan, bahkan usaha kecil sekalipun bisa mengalami kesulitan dalam mempertahankan kelangsungan dan pertumbuhan. Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pencatatan pemasukan dan pengeluaran hingga pembuatan anggaran yang realistis. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, setiap keputusan bisnis menjadi lebih terukur dan resiko kerugian dapat diminimalkan. Bagi individu dengan sumber daya terbatas, kemampuan untuk mengatur keuangan secara efektif merupakan kunci untuk membuka peluang menuju kemandirian finansial. Dengan membiasakan diri menabung dan mengalokasikan dana untuk investasi kecil, kita secara bertahap dapat mengumpulkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha. Prinsip pengelolaan keuangan yang bijak ini melibatkan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga setiap langkah yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih stabil dan sejahtera. Dalam dunia bisnis, menghadapi ketidakpastian ekonomi adalah hal yang biasa, sehingga memiliki dana cadangan menjadi suatu keharusan. Prayogo Pangestu selalu menekankan pentingnya memiliki safety net yang dapat digunakan untuk menghadapi situasi darurat atau ketidakstabilan pasar. Dengan memiliki perencanaan keuangan yang matang, kita dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan dan memastikan bahwa usaha tetap berjalan meskipun ada gangguan eksternal. Pendekatan yang disiplin dalam mengelola keuangan juga membantu kita untuk menghindari hutang yang tidak perlu dan menjaga agar arus kas selalu dalam keadaan sehat. Selain itu, pengelolaan keuangan yang bijak juga mencakup kemampuan untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi keuangan pribadi maupun usaha. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui area mana saja yang perlu diperbaiki dan mengambil langkah-langkah korektif secara cepat. Dengan adanya kebiasaan untuk selalu memantau dan mengevaluasi keuangan, kita dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan strategis, sehingga setiap investasi yang dilakukan memiliki potensi untuk memberikan hasil yang maksimal. Pendekatan ini sangat relevan bagi siapa saja, terutama bagi mereka yang sedang merintis usaha dengan modal terbatas. Akhirnya, mengelola keuangan dengan bijak adalah tentang menciptakan kebiasaan positif yang akan membawa dampak jangka panjang bagi stabilitas finansial kita. Dengan perencanaan yang matang dan disiplin dalam melaksanakan setiap keputusan keuangan, kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga membuka peluang untuk mencapai kebebasan finansial. Jadikan setiap rupiah sebagai investasi untuk masa depan dan biarkan pengelolaan keuangan yang baik menjadi landasan yang kokoh untuk meraih impian besar. Kemudian cara yang keenam adalah membangun jaringan dan relasi yang kuat.
Membangun jaringan dan relasi yang kuat adalah salah satu aset terpenting dalam dunia bisnis. Tidak hanya membantu membuka pintu peluang yang mungkin sulit dijangkau sendirian. Hubungan yang terjalin secara tulus juga dapat menjadi sumber inspirasi, dukungan, dan kolaborasi yang sangat berharga. Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar modal yang dimiliki, tetapi juga oleh seberapa luas dan kuat jaringan relasi yang telah dibangun. Dengan memiliki koneksi yang solid, setiap usaha akan mendapatkan dukungan emosional dan strategis yang sangat membantu dalam menghadapi tantangan besar yang semakin kompetitif. Jaringan yang baik tidak selalu harus berasal dari pertemuan formal atau acara besar. Relasi yang dibangun dari lingkungan sekitar, komunitas lokal hingga jejaring online pun memiliki nilai yang luar biasa. Hal ini terbukti ketika ide-ide inovatif atau peluang bisnis muncul dari diskusi santai dengan teman-teman atau sesama pelaku usaha yang memiliki visi serupa. Koneksi semacam inilah yang seringkali membuka jalan bagi kolaborasi yang saling menguntungkan, di mana setiap pihak dapat saling melengkapi kekurangan dan mengoptimalkan kelebihan masing-masing. Dengan demikian, membangun relasi yang kuat tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memperkaya pengalaman dan pengetahuan. Bagi individu dengan latar belakang ekonomi terbatas, memanfaatkan jaringan lokal merupakan langkah awal yang sangat strategis. Melalui kepercayaan dan interaksi yang tulus, setiap individu dapat menemukan peluang kerjasama yang tidak memerlukan investasi besar, namun memberikan dampak yang signifikan. Prayogo Pangestu selalu menekankan pentingnya membangun hubungan yang berbasis pada integritas dan saling menghargai. Karena itulah kunci untuk mempertahankan relasi jangka panjang yang bermanfaat. Setiap kontak baru yang terjalin bisa jadi merupakan pintu gerbang menuju kesempatan bisnis yang tak terduga. Selain itu, membangun jaringan juga membuka peluang untuk mendapatkan bimbingan dan mentor yang dapat memberikan panduan strategis. Seseorang yang telah berpengalaman dalam dunia bisnis akan dengan senang hati berbagi ilmu dan tips sukses, sehingga kita dapat belajar dari pengalaman mereka. Melalui mentoring ini, setiap langkah yang diambil akan lebih terarah dan resiko kesalahan dapat diminimalkan. Hubungan semacam ini tidak hanya memberikan pengetahuan praktis, tetapi juga inspirasi untuk terus berinovasi dan berkembang. Pada akhirnya, kekuatan relasi yang terjalin dengan baik akan menjadi salah satu pilar utama dalam mencapai kesuksesan. Dengan membangun jaringan yang solid, kita tidak hanya mendapatkan peluang bisnis yang lebih besar, tetapi juga dukungan moral dan strategi yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan. Jadikan setiap pertemuan dan interaksi sebagai investasi untuk masa depan, dan percayalah bahwa relasi yang kuat akan membuka jalan menuju pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang ketujuh adalah berani mengambil resiko yang terukur. Mengambil resiko adalah bagian esensial dalam dunia kewirausahaan, karena tanpa keberanian untuk melangkah ke depan, peluang-peluang besar mungkin tidak akan pernah terwujud. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengukur dan menghitung resiko tersebut secara cermat agar setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat. Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa keberanian untuk mengambil resiko harus disertai dengan perencanaan dan analisis mendalam. Sehingga meski menghadapi kegagalan, pelajaran yang didapat dapat menjadi modal berharga untuk langkah selanjutnya. Berani mengambil resiko tidak berarti bertindak sembrono, melainkan melibatkan penilaian yang objektif terhadap peluang dan tantangan yang ada. Dalam setiap keputusan bisnis, kita selalu mengidentifikasi potensi keuntungan dan kerugian secara maksimal, serta menyiapkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif. Pendekatan ini membuat resiko yang diambil menjadi terukur, sehingga setiap langkah berani yang diambil memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Hal ini sangat relevan bagi para pengusaha yang sedang memulai usaha dengan modal terbatas, karena setiap resiko kecil yang berhasil dikelola dapat membuka jalan bagi pertumbuhan yang signifikan. Mengambil resiko yang terukur juga berarti kita harus siap untuk belajar dari setiap kegagalan yang terjadi. Setiap kesalahan dan tantangan yang dihadapi akan menjadi cermin untuk evaluasi diri. Dan dengan begitu, pengalaman yang didapat dapat digunakan untuk merumuskan strategi yang lebih baik ke depannya.
Prayogo Pangestu telah berkali-kali membuktikan bahwa kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan sebuah proses pembelajaran yang membawa kita lebih dekat pada kesuksesan yang sesungguhnya. Dengan mengadopsi pola pikir yang positif dan terbuka, setiap resiko yang diambil akan menjadi investasi untuk masa depan. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya, mengambil resiko yang terukur bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang terencana dengan baik. Mulailah dengan menguji ide-ide baru dalam skala kecil untuk melihat respons pasar. Kemudian secara bertahap, tingkatkan investasi jika hasilnya menjanjikan. Dengan pendekatan ini, resiko yang diambil tidak akan terlalu memberatkan kondisi keuangan, namun tetap memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi potensi pertumbuhan yang lebih besar. Keberanian yang disertai dengan perhitungan matang akan membantu membuka jalan menuju peluang yang selama ini dianggap mustahil. Pada akhirnya, keberanian untuk mengambil resiko yang terukur merupakan kunci penting untuk melampaui batas-batas yang ada dan mencapai keberhasilan yang luar biasa. Dengan kesiapan mental dan perencanaan yang matang, setiap langkah berani yang diambil akan menghasilkan pengalaman berharga yang semakin menguatkan tekad untuk terus maju. Jadikan setiap resiko sebagai tantangan untuk berkembang, dan percayalah bahwa dengan perhitungan yang tepat, setiap kegagalan akan berubah menjadi batu loncatan menuju puncak kesuksesan yang hakiki. Kemudian cara yang ke-8 adalah mengutamakan kualitas dalam produk dan layanan. Kualitas merupakan faktor krusial yang dapat menentukan reputasi dan keberlanjutan suatu usaha di tengah persaingan yang kian ketat. Produk dan layanan yang berkualitas tinggi tidak hanya mampu memenuhi ekspektasi pelanggan, tetapi juga membangun kepercayaan jangka panjang yang sangat bernilai. Prayogo Pangestu selalu mengutamakan kualitas dalam setiap aspek bisnisnya, dengan keyakinan bahwa investasi untuk meningkatkan kualitas akan berimbas positif pada loyalitas pelanggan dan pertumbuhan usaha secara keseluruhan. Menjaga kualitas berarti senantiasa melakukan perbaikan dan inovasi agar standar yang diterapkan selalu relevan dengan perkembangan zaman. Mengutamakan kualitas tidak semata-mata mengandalkan modal besar, melainkan lebih kepada dedikasi untuk melakukan yang terbaik dengan apa yang ada. Setiap detail, mulai dari proses produksi hingga pelayanan purna jual, harus mendapatkan perhatian khusus untuk memastikan bahwa pelanggan merasa puas dan dihargai. Prayogo Pangestu telah membuktikan bahwa dengan fokus pada kualitas, bahkan usaha kecil sekalipun dapat bersaing dengan pemain besar di pasar. Pendekatan ini menciptakan pengalaman yang menyeluruh bagi pelanggan yang pada akhirnya akan memperkuat reputasi dan meningkatkan nilai tambah dari setiap produk atau layanan yang ditawarkan. Bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dana, menerapkan prinsip kualitas dalam setiap aspek usaha dapat menjadi senjata rahasia untuk memenangkan hati pelanggan. Dengan mengutamakan inovasi dalam proses kerja serta melibatkan umpan balik dari pelanggan, setiap produk bisa disempurnakan secara berkelanjutan. Pendekatan yang berfokus pada kualitas ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menciptakan diferensiasi yang jelas di pasar yang semakin kompetitif. Hal ini memungkinkan usaha untuk tumbuh secara organik melalui rekomendasi dan kepercayaan dari konsumen yang telah merasakan nilai dari kualitas yang diberikan. Meningkatkan kualitas juga berarti memberikan pelatihan dan motivasi kepada seluruh tim untuk selalu mengedepankan standar yang tinggi dalam setiap aktivitas. Setiap anggota tim dari lini produksi hingga layanan pelanggan harus memahami pentingnya menjaga kualitas sebagai bagian dari budaya kerja. Dengan demikian, kualitas tidak hanya menjadi aspek teknis, tetapi juga nilai-nilai yang tertanam dalam karakter dan etos kerja organisasi. Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa kualitas adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil dalam bentuk loyalitas dan kepercayaan dari pelanggan. Akhirnya, mengutamakan kualitas dalam setiap produk dan layanan adalah tentang memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, meskipun dalam keterbatasan. Prinsip ini mengajarkan bahwa kesempurnaan dapat dicapai melalui konsistensi, inovasi, dan dedikasi tanpa henti. Dengan fokus pada kualitas, setiap langkah yang diambil akan menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.
mengubah pelanggan menjadi duta merek yang dengan sukarela mempromosikan usaha kita kepada orang lain. Jadikan kualitas sebagai identitas utama dalam setiap tindakan, dan saksikan bagaimana hal tersebut membangun fondasi yang kuat menuju kesuksesan sejati. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang kesembilan adalah memanfaatkan teknologi dan digitalisasi. Di era digital seperti sekarang, teknologi telah menjadi alat vital yang dapat mengubah wajah bisnis secara drastis. Memanfaatkan teknologi dan digitalisasi bukan hanya soal mengikuti tren, melainkan juga tentang menciptakan efisiensi dan memperluas jangkauan pasar secara signifikan. Prayogo Pangestu selalu melihat teknologi sebagai mitra strategis dalam mengembangkan usaha. Karena dengan teknologi yang tepat, proses operasional menjadi lebih cepat, biaya bisa ditekan, dan peluang untuk menjangkau pelanggan baru semakin terbuka lebar. Transformasi digital memberikan keunggulan kompetitif yang sangat berharga dalam menghadapi persaingan global. Teknologi modern memungkinkan setiap usaha sekecil apapun untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka melalui otomatisasi dan digital marketing. Dengan memanfaatkan berbagai platform online, mulai dari media sosial hingga e-commerce, pelaku usaha dapat menjangkau pasar yang jauh lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pemasaran konvensional. Prayogo Pangestu memanfaatkan teknologi untuk mengumpulkan data penting mengenai perilaku konsumen dan tren pasar, sehingga setiap strategi yang diambil menjadi lebih terarah dan efektif. Hal ini membuktikan bahwa teknologi merupakan kunci untuk membuka peluang yang sebelumnya tampak mustahil. Bagi mereka yang memiliki keterbatasan modal, digitalisasi menawarkan solusi yang hemat biaya namun berdampak besar. Banyak aplikasi dan alat digital yang kini tersedia secara gratis atau dengan biaya minimal, sehingga setiap individu bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mengembangkan usahanya. Proses digitalisasi tidak hanya mempercepat alur kerja, tetapi juga memungkinkan interaksi yang lebih personal dan langsung dengan pelanggan melalui platform digital. Dengan demikian, teknologi menjadi jembatan yang menghubungkan usaha dengan dunia luar, memungkinkan mereka untuk bersaing di level yang lebih tinggi meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Implementasi teknologi dalam bisnis juga mencakup transformasi data menjadi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan strategis. Dengan menggunakan analitik digital, kita dapat mengidentifikasi pola, prediksi tren, dan merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran. Prayogo Pangestu selalu menekankan pentingnya memahami data sebagai aset berharga yang dapat mengarahkan setiap langkah bisnis. Melalui pemanfaatan teknologi secara cerdas, setiap keputusan yang diambil akan didasarkan pada fakta dan analisa, sehingga mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan usaha. Singkatnya, memanfaatkan teknologi dan digitalisasi adalah tentang mengintegrasikan inovasi modern ke dalam setiap aspek usaha agar lebih efisien dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi, kita tidak hanya mendapatkan keuntungan kompetitif, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadikan setiap alat digital sebagai mitra dalam perjalanan bisnis, dan biarkan kemajuan teknologi membantu membuka pintu-pintu kesempatan baru yang akan membawa usaha menuju kesuksesan yang lebih besar. Kemudian cara yang ke-10 adalah fokus pada pelayanan pelanggan. Pelanggan adalah ujung tombak dari setiap usaha, dan fokus pada pelayanan yang prima merupakan kunci utama untuk membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Memberikan pelayanan terbaik tidak hanya tentang memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menciptakan pengalaman yang berkesan bagi setiap pelanggan. Prayogo Pangestu selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dalam setiap keputusan bisnisnya, karena ia menyadari bahwa kepercayaan yang dibangun melalui pelayanan yang baik akan menghasilkan loyalitas yang mendalam. Pendekatan ini memungkinkan setiap usaha, besar atau kecil, untuk terus berkembang meskipun dalam situasi persaingan yang sangat ketat. Pelayanan pelanggan yang unggul melibatkan komunikasi yang efektif, respons cepat terhadap masukan, dan kemampuan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan individu. Hal ini menciptakan hubungan personal yang lebih erat antara usaha dan konsumennya.
Prayogo Pangestu selalu menekankan bahwa dengan mendengarkan dan memahami keinginan pelanggan, setiap inovasi dan perbaikan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Proses ini tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga memberikan rasa dihargai kepada pelanggan, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk terus mendukung usaha yang dijalankan. Bagi para pelaku usaha dengan keterbatasan sumber daya, memberikan pelayanan pelanggan yang unggul tidak harus selalu dengan biaya besar. Hal-hal sederhana seperti keramahan, kecepatan respons, dan perhatian pribadi dapat menghasilkan dampak yang sangat signifikan. Setiap interaksi dengan pelanggan adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen dan perfeksionisme yang dapat membedakan usaha kamu dari pesaing lainnya. Dengan menerapkan pendekatan yang berpusat pada pelanggan, usaha kamu akan mendapatkan testimonial positif dan rekomendasi dari mulut ke mulut yang sulit ditandingi oleh metode pemasaran tradisional. Mengutamakan pelayanan pelanggan juga berarti selalu siap untuk menerima kritik dan saran, serta menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan. Dengan membangun sistem umpan balik yang efektif, setiap masukan dari pelanggan dapat langsung diterjemahkan ke dalam tindakan nyata untuk meningkatkan kualitas layanan. Prayogo Pangestu percaya bahwa setiap masukan, baik positif maupun negatif, adalah sumber pembelajaran yang berharga. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang selalu berorientasi pada perbaikan dan inovasi. Pada akhirnya, fokus pada pelayanan pelanggan adalah tentang menciptakan pengalaman positif yang membuat setiap pelanggan merasa dihargai dan istimewa. Dengan melayani pelanggan dengan sepenuh hati, usaha kamu akan mendapatkan kepercayaan dan loyalitas yang sangat berharga dalam jangka panjang. Jadikan setiap interaksi sebagai kesempatan untuk membangun hubungan yang mendalam, sehingga pelanggan tidak hanya sekedar konsumen, tetapi juga menjadi duta merek yang aktif mempromosikan usaha kamu kepada orang lain. Pelayanan yang konsisten dan berkualitas adalah modal utama untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Kemudian cara yang ke-11 adalah memanfaatkan peluang di tengah krisis. Krisis sering kali dilihat sebagai masa-masa sulit yang penuh dengan tantangan. Namun di balik setiap krisis terdapat peluang yang menunggu untuk diungkap. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, kemampuan untuk mengenali dan memanfaatkan peluang sangatlah penting. Prayogo Pangestu selalu melihat krisis sebagai momen untuk berinovasi dan mengevaluasi kembali strategi bisnis yang selama ini diterapkan. Dengan pola pikir yang positif dan kreatif, setiap kesulitan dapat diubah menjadi batu loncatan untuk meraih keberhasilan yang lebih besar. Memanfaatkan peluang di tengah krisis membutuhkan keberanian dan ketajaman dalam membaca situasi. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali perubahan kebutuhan pasar serta menyesuaikan produk dan layanan agar tetap relevan. Prayogo Pangestu telah berkali-kali membuktikan bahwa masa-masa sulit adalah waktu yang tepat untuk melakukan restrukturisasi dan perbaikan, sehingga usaha yang dibangun akan lebih kuat dan tahan banting. Pendekatan ini sangat penting bagi pelaku usaha dari semua kalangan, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan sumber daya. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan secara strategis dapat membuka jalan menuju pertumbuhan yang signifikan. Krisis juga mengajarkan kita untuk lebih kreatif dan fleksibel dalam mengambil keputusan. Dengan mengubah tantangan menjadi peluang, kita dapat menemukan celah-celah baru di pasar yang sebelumnya tidak terlihat. Hal ini mencakup pengembangan produk baru, adaptasi layanan, atau bahkan masuk ke segmen pasar yang berbeda. Prayogo Pangestu selalu memanfaatkan momen krisis untuk melakukan inovasi dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan. Sehingga meskipun kondisi ekonomi sedang menantang, usaha tetap dapat bertahan dan berkembang. Bagi para pengusaha dengan modal terbatas, krisis bukanlah penghalang, melainkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru dengan resiko yang lebih terkendali. Dengan pendekatan yang hati-hati namun tetap berani, setiap inisiatif yang diambil dalam situasi sulit dapat membuka peluang untuk mendapatkan dukungan, baik dari komunitas lokal maupun dari mitra strategis. Menggunakan krisis sebagai momentum untuk belajar dan beradaptasi akan menghasilkan pengalaman berharga yang semakin menguatkan pondasi usaha di masa depan. Pada akhirnya, kemampuan untuk melihat peluang di tengah krisis adalah salah satu kunci utama dalam mencapai kesuksesan jangka panjang.
Dengan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk berkembang, kita tidak hanya bertahan dalam situasi sulit, tetapi juga menciptakan jalan menuju pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Jadikan setiap krisis sebagai sarana untuk melakukan inovasi, evaluasi, dan perbaikan, sehingga usaha yang dibangun akan semakin tangguh dan siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Kemudian cara yang ke-12 adalah mengembangkan mental juara dan etos kerja tinggi. Mental juara adalah kualitas yang membedakan mereka yang mencapai puncak kesuksesan dari yang lainnya. Ini bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, menghadapi rintangan dengan kepala tegak, dan terus maju meskipun keadaan tidak mendukung. Prayogo Pangestu selalu menunjukkan bahwa semangat pantang menyerah dan etos kerja tinggi adalah kunci utama untuk mengatasi segala tantangan yang muncul di dunia bisnis. Dengan mental juara, setiap kegagalan menjadi pelajaran berharga yang mengasah kemampuan dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk terus mencoba. Mengembangkan mental juara bukanlah hal yang instan, melainkan proses panjang yang membutuhkan dedikasi dan disiplin diri. Setiap hari, melalui kerja keras dan komitmen yang konsisten, kita dapat membangun kekuatan mental yang mampu mengatasi tekanan dan kritik. Prayogo Pangestu telah berkali-kali membuktikan bahwa kegigihan dalam bekerja, meskipun menghadapi berbagai kegagalan, adalah investasi berharga yang akan berbuah manis di kemudian hari. Dengan semangat yang tak pernah padam, setiap rintangan dapat diubah menjadi pengalaman yang memperkaya dan mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Etos kerja tinggi berarti kita harus mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan dedikasi dalam setiap tugas yang diemban. Ini melibatkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik, tidak peduli seberapa kecil kontribusi yang dapat kita berikan. Dalam setiap aktivitas, sikap profesional dan semangat untuk terus belajar adalah kunci untuk mencapai keunggulan. Prayogo Pangestu percaya bahwa dengan memiliki etos kerja yang kuat, tidak ada rintangan yang terlalu besar untuk diatasi. Dan setiap tantangan akan memperkuat karakter serta meningkatkan kemampuan untuk meraih sukses. Bagi para pebisnis dan individu yang sedang merintis usaha, mengembangkan mental juara dan etos kerja tinggi adalah investasi yang tidak ternilai. Dengan pola pikir yang positif dan tekad yang kuat, setiap kegagalan akan menjadi motivasi untuk terus maju dan mencari solusi kreatif. Hal ini juga berarti kita harus mampu bekerja keras secara konsisten, meskipun dalam kondisi yang tidak selalu ideal. Dengan demikian, etos kerja tinggi akan mendorong kita untuk selalu mencari cara-cara inovatif dalam mengatasi masalah dan meningkatkan kinerja. Sehingga setiap usaha yang dijalankan akan menghasilkan buah yang manis di masa depan. Akhirnya, memiliki mental juara dan etos kerja tinggi adalah pondasi utama yang akan membawa kita menuju keberhasilan yang sejati. Dengan mengintegrasikan kedua nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, setiap tantangan akan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian akan semakin bermakna. Jadikan setiap hari sebagai ajang untuk membangun karakter yang tangguh dan semangat kerja yang tak kenal lelah, sehingga setiap langkah yang diambil mengarah pada tujuan besar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan bukan lagi sebuah mimpi, melainkan kenyataan yang dapat dicapai dengan kerja keras dan tekad yang bulat. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang ke-13 adalah melakukan inovasi dalam pemasaran dan branding. Pemasaran dan branding adalah dua aspek vital dalam membangun identitas usaha di mata publik. Inovasi dalam kedua bidang ini memungkinkan sebuah bisnis untuk tampil beda dan menarik perhatian di tengah lautan kompetitor. Prayogo Pangestu selalu memanfaatkan kreativitas dalam mengembangkan strategi pemasaran yang unik dan inovatif, yang tidak hanya menjual produk, tetapi juga menceritakan sebuah kisah yang mampu menginspirasi konsumen. Dengan pendekatan pemasaran yang kreatif, setiap usaha dapat membangun hubungan emosional dengan pelanggan, sehingga brand yang dibangun menjadi lebih melekat di benak masyarakat. Melakukan inovasi dalam pemasaran tidak selalu harus melibatkan biaya besar atau teknologi canggih. Banyak ide-ide kreatif yang dapat diimplementasikan dengan modal minimal namun menghasilkan dampak yang signifikan. Pendekatan seperti konten yang menarik, kolaborasi dengan influencer lokal, atau kampanye media sosial yang interaktif dapat meningkatkan visibilitas dan citra brand.
Prayogo Pangestu selalu mencari cara-cara baru untuk memperkuat brandnya, sehingga setiap strategi pemasaran menjadi alat yang efektif untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan beragam. Branding yang kuat merupakan hasil dari konsistensi dalam menyampaikan pesan dan nilai-nilai inti usaha. Dengan membangun identitas yang jelas, pelanggan akan lebih mudah mengenali dan mengingat brand tersebut di antara kompetitornya. Hal ini melibatkan pengembangan logo, slogan, hingga cerita di balik produk yang mencerminkan nilai-nilai yang diyakini. Prayogo Pangestu telah menunjukkan bahwa branding yang autentik dan konsisten akan membawa loyalitas pelanggan yang tinggi, sehingga usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan basis konsumen yang solid. Bagi para pengusaha, terutama yang baru memulai dengan modal terbatas, inovasi dalam pemasaran dan branding menjadi senjata ampuh untuk bersaing di pasar. Dengan memanfaatkan alat digital dan media sosial, setiap usaha dapat menampilkan kreativitas dan keunikan yang membedakannya dari yang lain. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga membuka peluang untuk kolaborasi dan kemitraan strategis. Pendekatan ini memungkinkan usaha kecil untuk bersaing secara setara dengan perusahaan besar, karena keunikan dan kreativitas seringkali menjadi faktor penentu dalam membangun hubungan emosional dengan pelanggan. Pada akhirnya, melakukan inovasi dalam pemasaran dan branding adalah tentang bagaimana kita dapat mengkomunikasikan nilai-nilai dan keunggulan usaha dengan cara yang menarik dan relevan. Dengan terus berinovasi dan mengadaptasi strategi pemasaran sesuai dengan perkembangan tren, usaha akan selalu tampil segar dan dinamis di mata konsumen. Jadikan setiap kampanye sebagai ajang untuk mengekspresikan identitas brand yang unik, sehingga pelanggan tidak hanya membeli produk, tetapi juga percaya dan terinspirasi oleh cerita yang dibangun. Inovasi dalam pemasaran dan branding adalah investasi jangka panjang yang akan membuka jalan menuju pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Kemudian cara yang ke-14 adalah menghargai dan mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM adalah aset utama yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Menghargai dan mengembangkan SDM berarti memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi secara maksimal. Prayogo Pangestu selalu menekankan pentingnya membangun tim yang solid dan kompeten, karena sinergi dari setiap anggota tim akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Dengan menempatkan nilai tinggi pada pengembangan SDM, setiap usaha tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang produktif, tetapi juga membangun pondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang. Mengembangkan potensi SDM melibatkan proses pelatihan, mentoring, dan peningkatan keterampilan secara berkelanjutan. Setiap individu, terlepas dari posisi atau latar belakang ekonomi, memiliki potensi yang besar untuk berkembang jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Prayogo Pangestu selalu menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk melatih timnya, sehingga setiap anggota dapat memberikan yang terbaik dalam perannya masing-masing. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang penuh inovasi dan kreativitas. Bagi usaha kecil dengan keterbatasan modal, mengoptimalkan potensi SDM yang ada adalah langkah strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dengan memberikan pelatihan internal dan mendorong karyawan untuk terus belajar, usaha dapat menghasilkan ide-ide segar yang meningkatkan kualitas produk dan layanan. Pendekatan ini juga mendorong rasa memiliki dan loyalitas di antara karyawan, sehingga mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik. Prayogo Pangestu percaya bahwa setiap karyawan yang berkembang akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan keseluruhan usaha. Menghargai SDM tidak hanya terbatas pada meningkatkan keterampilan, tetapi juga mencakup pemberian penghargaan dan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi yang ditunjukkan. Lingkungan kerja yang menghargai setiap kontribusi individu akan menciptakan semangat kebersamaan dan loyalitas yang tinggi. Dengan sistem penghargaan yang adil dan transparan, karyawan akan merasa termotivasi untuk terus memberikan performa terbaik, bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Hal ini juga membantu dalam mempertahankan talenta-talenta terbaik yang akan menjadi pilar utama dalam mencapai visi dan misi usaha.
Akhirnya, menghargai dan mengembangkan SDM adalah investasi jangka panjang yang akan menghasilkan dividen dalam bentuk inovasi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha. Dengan membangun tim yang kompeten dan termotivasi, setiap tantangan dapat dihadapi dengan lebih efektif dan peluang kesuksesan pun semakin terbuka lebar. Jadikan setiap anggota tim sebagai mitra dalam perjalanan menuju kesuksesan. Karena dengan bersama-sama, setiap impian besar akan semakin nyata. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kinerja usaha, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang inspiratif dan penuh energi positif. Kemudian cara kaya ala Prayogo Pangestu yang terakhir atau yang ke-15 adalah menjadi teladan dengan integritas dan etika. Integritas dan etika adalah pondasi yang tidak tergantikan dalam dunia bisnis dan kehidupan pribadi. Menjadi teladan dengan menerapkan nilai-nilai tersebut berarti menjalankan setiap aktivitas dengan kejujuran, transparansi, dan komitmen yang tinggi terhadap prinsip-prinsip moral. Prayogo Pangestu selalu menunjukkan bahwa kesuksesan yang hakiki dibangun di atas reputasi yang bersih dan dapat dipercaya. Dengan mengutamakan integritas, kita tidak hanya menciptakan kepercayaan di mata pelanggan dan rekan bisnis, tetapi juga menanamkan rasa hormat dan kekaguman dari lingkungan sekitar. Dalam setiap keputusan yang diambil, menerapkan etika bisnis yang tinggi merupakan cerminan dari karakter dan komitmen kita terhadap keadilan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang tidak semata-mata didasarkan pada keuntungan finansial, melainkan juga pada dampak positif yang dapat diberikan kepada masyarakat. Prayogo Pangestu selalu menempatkan nilai etika di atas segalanya, sehingga setiap tindakannya tidak hanya bermanfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi lingkungan dan komunitas. Dengan demikian, integritas yang konsisten akan menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun usaha yang berkelanjutan dan dihormati. Menjadi teladan dengan integritas berarti kita harus siap untuk selalu melakukan yang benar, meskipun hal itu mungkin tidak selalu menguntungkan secara instan. Sikap jujur dan adil akan membawa kita pada pengakuan dan penghormatan yang lebih besar dari rekan-rekan serta konsumen. Di tengah persaingan yang kian ketat, etika dan integritas menjadi nilai yang membedakan antara keberhasilan yang semu dan keberhasilan yang hakiki. Prayogo Pangestu telah membuktikan bahwa dengan menempatkan nilai-nilai ini sebagai prioritas utama, setiap tantangan dapat dihadapi dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Etika yang tinggi tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga tercermin dalam cara kita memperlakukan setiap individu, baik itu karyawan, pelanggan, maupun mitra usaha. Dengan sikap konsisten dan bertanggung jawab, kita membangun reputasi yang solid dan dapat dipercaya oleh semua pihak. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kolaborasi dan inovasi, di mana setiap orang merasa dihargai dan didorong untuk memberikan yang terbaik. Teladan yang diberikan akan menginspirasi banyak orang untuk mengikuti jejak kita, sehingga nilai integritas akan terus berkembang dan menyebar. Akhirnya, menjadi teladan dengan integritas dan etika adalah tentang meninggalkan warisan yang berarti bagi generasi mendatang. Dengan membangun reputasi yang bersih dan menjalankan usaha dengan prinsip-prinsip yang mulia, kita tidak hanya mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga kepuasan batin yang mendalam. Setiap tindakan yang didasari oleh nilai-nilai tersebut akan menjadi inspirasi bagi orang lain, membuktikan bahwa kesuksesan yang sejati datang dari kejujuran dan komitmen terhadap kebenaran. Jadikan integritas sebagai pedoman hidup dan usaha, karena dengan demikian, setiap langkah yang diambil akan selalu membawa kita lebih dekat pada impian besar yang selama ini diidamkan. Demikianlah Sobat Sukses, kita telah mengupas tuntas 15 cara kaya ala Prayogo Pangestu yang harus ditiru. Mulai dari memiliki visi yang jelas, semangat untuk terus belajar, inovasi dalam berbisnis, hingga menjaga integritas dan etika. Setiap cara yang telah dibahas tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga menunjukkan bahwa kesuksesan dapat diraih oleh siapa saja. Terlepas dari latar belakang ekonomi, selama kita memiliki tekad, disiplin, dan semangat untuk terus berkembang. Semuanya merupakan modal penting yang harus kita miliki untuk mengatasi tantangan dan meraih impian besar dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Setiap langkah kecil yang konsisten dan diiringi dengan perbaikan berkelanjutan akan membawa kita lebih dekat pada tujuan yang telah ditetapkan.
Video ini telah menunjukkan bahwa keberhasilan bukanlah hasil dari kebetulan semata, melainkan buah dari kerja keras, inovasi, dan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten, kita dapat membuka peluang baru dan mengubah keterbatasan menjadi keunggulan. Ingatlah bahwa setiap perjuangan dan tantangan merupakan bagian penting dari perjalanan menuju kebebasan finansial dan kesuksesan yang hakiki. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir dan semoga setiap tips yang disampaikan dapat menginspirasi serta memberikan motivasi untuk meraih impianmu. Jangan lupa untuk berbagi video ini kepada teman-teman dan keluarga, serta subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat bahwa setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah dan sukses.